kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, kembali kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur hari ini karena Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk hidup. Dan karena itu kami ada tanggung jawab, ada tugas dan kerja hari ini. Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau yang masih memberikan kami kesempatan untuk berada dalam satu persekutuan di pagi hari ini. Engkau mengurapi kami dan buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca dengar dari firman-Mu itu termatrai dalam hati kami. Terpujilah Engkau, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk berbicara kepada seluruh sahabat Galilea dan subscriber Galilea Network, sehingga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, satu ayat di Lukas pasal 17 pada ayatnya yang ke-10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, mana yang saudara pilih? Menjadi tuan atau hamba, memerintah atau diperintah. Tanpa harus disurvei, saya bisa buktikan banyak orang pasti akan memilih menjadi tuan daripada hamba. Jadi tanpa harus disurvei terlebih dahulu, pasti banyak orang akan memilih menjadi tuan daripada hamba. Itu sebuah kecenderungan, saudara, ya kan? Banyak orang akan memilih memerintah daripada diperintah, karena menjadi tuan atau bos begitu ya, berarti mempunyai wewenang dan kuasa untuk memerintah serta dihormati oleh bawahan. Namun tidak mudah bagi seorang yang menempati posisi di atas dan terhormat untuk mau merendahkan diri dan berbaur dengan mereka yang ada di bawahnya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengerti betul firman Tuhan lebih menunjukkan sikapnya sebagai tuan daripada seorang hamba Tuhan. Mereka suka sekali mendapatkan pujian dan penghormatan dari sesamanya. Matius pasal 23 ayat 6 dan 7, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara, bukan hanya itu, saudara. Mereka juga memandang rendah orang-orang berdosa. Sementara menjadi hamba berarti harus siap untuk diperintah serta melayani dimanapun dan kapanpun tanpa punya hak untuk membantah atau mengelak. Jarang sekali orang mau menjadi hamba bagi orang lain, saudara. Tapi dengar baik, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Sesungguhnya dia punya hak penuh untuk memerintah dan dilayani, karena dia adalah raja atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Yesus Kristus.
Filipi pasal 2 ayat 6 mencatat begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Justru dia datang, perhatikan, ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saat melayani di bumi, Tuhan Yesus harus mengalami yang namanya penolakan, cibiran dan fitnahan. Namun Yesus tetap membuka tangannya untuk menolong banyak orang, menyembuhkan dan memberkati mereka. Bahkan saat diolok-olok, diludahi, dianiaya, disiksa, dan sampai mati di kayu salib di Bukit Golgota. Perhatikan, tiada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Yesus yang menunjukkan bahwa dia kecewa, dia mengeluh, dia bersungut-sungut dan dendam terhadap mereka. Justru yang terjadi apa? Dia berdoa dan berkata di dalam apa yang tertulis di Lukas pasal yang ke-23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini doa Yesus ketika dia mengalami situasi yang tidak mengenakan. Yaitu apa? Ya, dia dicaci maki, ya diludahi, diolok-olok, dianiaya, disiksa. Tapi dia tidak pernah menunjukkan sikap permusuhan. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang yang menyakitkan. Saudara, ini luar biasa, saudara. Ya. Bahkan tadi dikatakan dia berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, sahabat Galilea dan subscriber Galilea Network, dewasa ini banyak orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan tetapi memposisikan dirinya sebagai tuan daripada hamba. Kita cenderung minta dilayani daripada melayani. Mudah menggerutu dan bersungut-sungut bila tidak mendapatkan fasilitas yang memadai atau tidak nyaman. Kita maunya langsung terlibat dalam pelayanan besar yang bisa dilihat oleh banyak orang. Ada pula yang berani pasang tarif, saudara ya. Nah, itu dia. Ada yang berani pasang tarif, dan kalau kurang dari tarifnya, ya pelayanan itu nggak diambil. Saudara, kalau seperti ini model hamba Tuhan yang melayani, hati hamba telah kehilangan esensinya. Di Matius pasal 20 ayat 26 dan 27, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara, mari kembali kita murnikan motivasi kita melayani. Kalau saudara sebagai seorang full timer dalam melayani, mari kita murnikan motivasi kita. Dan kalau saudara yang bukan full timer, saudara yang masih bekerja di dunia sekuler, mari saudaraku yang kekasih, kita belajar dari seorang Yesus yang luar biasa, yang datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Mari kita
belajar dari Tuhan Yesus. Kita mengikuti cara Yesus karena kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup dalam soal karakternya. Amin. Dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ya kan? Walaupun ada penolakan, ya, ada cibiran dan fitnahan, dia tidak pernah membalas hal itu. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia selalu mengajarkan, mari kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, sahabat-sahabat sewarga dalam pelayanan atau kawan sepelayanan. Mari saudara kita memiliki hati hamba. Ya kan? Seperti yang kita baca tadi di Lukas pasalnya yang ke 17 ayatnya yang ke-10, ya kan? Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Jangan merasa diri paling hebat, paling banyak memenangkan jiwa, paling pintar di seantero dunia. Ya, saudara merasa paling beragama atau saudara merasa paling religius, paling tahu soal pelayanan dan kekristenan. Tuhan tidak suka orang yang angkuh, dan sifat keangkuhan itu bukan datang dari Roh Kudus. Biarlah kita memiliki roh yang lemah lembut dan kita mampu untuk menaklukkan keegoisan kita. Sehingga dalam melayani Tuhan, saudara, kita benar-benar sebagai hamba. Jadilah padaku seperti yang engkau inginkan. Ya kan? Ya, kita bersyukur kalau Tuhan gunakan kita sebagai alat dan Tuhan mau menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya. Maka itu saudara, biarlah Tuhan yang empunya segala hormat, kuasa dan kemuliaan, dan kita sebagai hamba yang taat melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Biarlah masing-masing kita mau menjadi hamba seperti Yesus Kristus menjadi hamba. Hamba di sini artinya ya dia bekerja dengan segala kemampuan yang dimilikinya, ya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena ya sebagai hamba. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari firman Tuhan, ya. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Selebihnya Tuhan yang empunya segala hormat, kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Berikan kami hati seorang hamba yang selalu taat dan tunduk pada apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Tuhan peliharakan, Tuhan lindungi, dan kami semua penuh dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah
di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami